Assalamualaikum, Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber keren untuk ngobrol-ngobrol seputar informasi dan ngobrol-ngobrol seru seputar kota Bandung. Dan hari ini saya Fahri Naisha Latisha sudah berada di Material Recovery Facilities, yaitu di markasnya River Clean Up Indonesia, dan juga sama narasumber-narasumber keren. Langsung aja kita kenalan yuk. Di sini ada kakak-kakaknya nih. Halo. Halo. Iya Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya, kita harus semangat. Mungkin boleh dong nanti kita kenalan dulu nih, disapa dulu wargi Bandungnya. Boleh dari teteh yang cantik dulu? Boleh. Halo Sampurasun warga Bandung. Perkenalkan, nama saya Almira sebagai Action dan Assessment Officer di River Clean Up Indonesia. Oke. Ini ada kakaknya lagi nih. Halo, warga Bandung, Sampurasun. Nepangkeun nama saya Farhan, di River Clean Up saya sebagai Tech Development and Operation Clean Up Coordinator. Oke, tadi ada Teh Almira, ada Kak Farhan. Kalau yang di ujung ada kakak siapa nih? Boleh kenalan Halo, juga kita? Sampurasun, warga Bandung, Ngariung. Perkenalkan, nama saya Lana. Di River Clean Up Indonesia, saya sebagai Education Program Coordinator. Jadi memang fokusnya di education. Oke, keren banget nih sebenarnya. Wargi Bandung, aku juga udah sering kepo-kepo ini Instagramnya River Clean Up. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nih latar belakang atau profil dari community ini tuh bagaimana sih Kak? Atau lahirnya tuh seperti apa? Diwakili, mau sama kakak yang mana nih? Aku dulu juga ya. Boleh. Jadi sebenarnya teman-teman Baraya semuanya, Teh Vira juga, River Clean Up Indonesia itu awalnya berangkat dari sebuah gerakan namanya River Clean Up. Oke. Itu dimulai dari gerakan kecil kawan kami namanya Thomas de Groot. Dia warga negara Belgia pada tahun 2017 dengan inisiatif melakukan gerakan kayak, aduh keresahan lingkungan tempat tinggal aku nggak terlalu bersih nih, banyak sampah-sampah berceceran. Akhirnya dia melakukan namanya 10 minute clean up. Aksi sendiri 10 minute clean up, dia bersih-bersih selama 10 menit. 10 menit. Hampir setiap hari. Dari 2017, terus 2019 akhirnya memutuskan karena semakin banyak kesadarannya, semakin tumbuh, teman-teman semakin banyak, udah aja kita bikin gerakan namanya River Clean Up. Oke. Kemudian tahun 2021 akhirnya tibalah rezeki jodoh mereka, Iya. Thomas de Groot dan kawan-kawan datang ke Indonesia, tepatnya ke Bandung. Oke. Ketemu dengan salah seorang namanya Egar Anugrah. Beliau adalah country lead-nya River Clean Up Indonesia. Jadi project leader kami namanya Egar Anugrah. Bertemulah, punya keresahan yang sama, punya concern yang sama, dan akhirnya tercetuslah gerakan River Clean Up Indonesia. Sekarang bentuknya NGO, non-government organization, jadi kita gerakan-gerakan yang non-profit juga, gerakan komunitas berangkat. Itu dari 2021 sampai sekarang. Keren. Jadi awal lahirnya untuk secara official itu 2021, tapi sebenarnya udah ada gerakannya itu dari 2017 tadi. Awalnya dari Thomas de Groot. Thomas and the Groot. Oke. Ya, Keren. 2021 sampai sekarang lagi kick off baru tahun lalu ya, 2024 kita kick off di Action Zone. Mungkin nanti jawabnya lagi akan cerita kali ya. Oke, boleh ditunggu cerita selanjutnya. Oke. Thank you Kak. Nah, kalau untuk tujuan utama atau visi misi dari River Clean Up tuh gimana sih Kak? Sebetulnya tujuan utama kita plastik free rivers, teman-teman. Jadi sungai yang bebas dari plastik. Plastik. Jadi tujuan yang utama kita. Mungkin nambahin juga kenapa kita ada di Bandung saat ini. Yang paling utamanya 2018 sayangnya Citarum dinobatkan sebagai most polluted river in the world. Untuk itulah kami datang ke sini bergerak di Bandung saat ini. Sangat sekali fokus, gerakan kita masih sekali fokus di satu kawasan, kawasan Cikakak area, atau kita lebih mengenalnya di Astana Anyar. Ada 3 sungai di situ, ada sungai Ciroyom, ada sungai Citukus, sama sungai Cikakak. Itu tujuan besarnya plastik free rivers atau sungai bebas plastik. Kemudian untuk capai yang tadi ada beberapa pilar yang kita kedepankan, yaitu yang pertama empower, yang kedua prevent, yang ketiga accelerate. Jadi dari situ mungkin kita bisa menggambarin bahwa pergerakan kita adalah pergerakan yang komprehensif. Kemudian
juga sebuah pergerakan yang sangat inklusif, siapapun bisa ikut gabung, siapapun bisa berpartisipasi. Itu sih mungkin. Oke, keren. Jadi fokus utamanya tadi 3 ya, ada Betul. pilar Ada utamanya Empower. empower, prevent, Prevent, sama accelerate. accelerate. Oke. Nah, untuk fokusnya sendiri tadi juga untuk Free Plastic River. Iya, Oke. Dan bisa diikutin program-programnya sama betul. seluruh Betul. yang mau join ya. Jadi Oleh nggak internal Iya, doang, Kak. betul. Oleh siapapun, oleh berbagai kalangan usia. Jadi nice. nggak harus anak muda, nggak harus anak kecil juga bisa ikut gabung. Siapapun, teman-teman inklusif juga bisa gabung semua. Oke. Nah, ini aku juga semakin penasaran nih. Kalau untuk program kegiatannya tuh ada apa aja sih, Kak? Dan mungkin kalau dari River Cleanup sendiri ada kegiatan atau program prioritasnya nggak nih? Kalau program itu sebenarnya ada daily-nya ada, weekly-nya ada juga monthly-nya ada. Kalau daily-nya sendiri, setiap hari teman-teman kita namanya River Warrior yang di sungai, itu mereka membersihin sungai setiap hari. Oh, setiap hari. Nah, untuk lokasinya itu gimana, Kak? Lokasinya sih ada di Action Zone ada, terus Ya. ada juga di Kebanyakan sih daerah Popo, daerah Astana ya. Anyar, jadi masih sekitaran situ. Oke. kalau weekly-nya ada juga River School Program. Itu biasanya edukasi ke sekolah-sekolah, biasanya sama Paman Lana. Oke. Ya, kalau monthly-nya itu ada River Cleanup Day, itu setiap bulan. Oh, oke. Jadi ya, kegiatannya juga udah terbagi, ada yang daily, weekly, sama monthly ya. Iya. Oke, jadi udah, wah keren. Nah, aku juga mau nanya nih, kalau untuk kategori sungai nih yang jadi sasaran terpilihnya buat kegiatan atau program River Cleanup sendiri itu gimana, Kak? Tentuinnya. Nah, sebetulnya sebelum kita berkegiatan di sungai, ada hal yang paling penting dulu kita lakukan, yaitu asesmen. Asesmen ini sebetulnya menilai satu yang paling utama, seberapa aman teman-teman atau relawan, kalau kita nyebutnya River Warriors, berkegiatan di sana aman atau tidak. Kemudian nantinya kita melihat bahwa berapa banyak sampah yang timbulan, sampahnya berapa banyak, kemudian areanya juga cukup mudah diakses atau tidak. Kalau selain itu juga setelah asesmen dilakukan, nanti kita bisa lihat seberapa parah atau seberapa tercemarnya si sungai ini. Kemudian barulah kalau dinyatakan ini beberapa sungai yang tadi bisa, baru kita berkegiatan di situ. Oke. Nah, kalau proses asesmennya sendiri tuh biasanya berapa lama sih, Kak? Asesmen ini tuh tahun ini kita melakukan dari bulan Januari sampai bulan Juni nanti. Wah, lumayan. Jadi selama 6 bulan. Ya, jadi kita lihat sebetulnya karena ini nanti ada kaitannya juga dengan action zone yang tadi, dengan 3 sungai yang tadi. Iya. Sebetulnya kita ingin melihat sebenarnya berapa banyak sampah yang masuk ke dalam kawasan, berapa banyak sampah yang dihasilkan oleh kawasan ini, sampai berapa banyak sampah yang bisa kita tanggulangi untuk tidak pergi ke sungai yang lebih besar. Oke. Nah, kalau dalam berjalannya proses assessment itu apakah full semua dari River Cleanup ini atau ada pihak-pihak lain yang terlibat juga, Kak, selama ini? Sebetulnya karena tadi kita mengedepankan inklusif, jadi semua pihak sebetulnya ada. Kalau sebetulnya metode asesmen ini sudah kita coba beberapa kali gitu. Ini ada juga keterlibatan dari teman-teman di global juga, dari teman-teman Wageningen University. Jadi metode yang dipakai saat ini datang dari sana. Jadi sudah verify secara akademis. Juga kalau untuk melakukan asesmennya itu sebetulnya masih dilakukan oleh kita. Meskipun ada juga teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman di lokal juga yang ikut belajar juga. Oke. Nah, kalau untuk programnya tadi kan juga udah disampaikan sama Teh Almira, ada yang daily, weekly, terus monthly. Itu udah berjalan berapa lama dan apakah selama ini rutin atau gimana, Pak? Oke, itu udah rutin dilakukan dari tahun 2021 itu. Oh, berarti di jalan tahun ke-4 ya? Iya. Lumayan ya. Masih panjang tuh. Harus dong kan ditunggu. Masih terus. panjang. Berarti untuk tim-timnya sendiri tuh terbagi lagi untuk kegiatan-kegiatannya dari daily, weekly, monthly atau gimana?
Ya. Kalau tim kayaknya tetap selain dari tim River Clean Up-nya juga tadi Farhan coba jelasin soal bahwa kita coba gerakannya inklusif, jadi semuanya bisa terlibat. Jadi sejauh ini selain tim River Clean Up ada core team, ada juga daily team. Kita juga ngelibatin mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar, akademisi untuk memang terlibat di setiap kegiatan. Sebagai volunteer, aksi bersih-bersih, juga sebagai tim riset. Sejauh ini ada beberapa mahasiswa Bandung dari negeri dan swasta yang approach kita kerjasama ya dong, kita mau riset, bantu riset. Karena teman-teman mahasiswa tuh bisa berdaya lebih ketimbang bersih-bersih sungai. Iya. Bersih-bersih sungai itu bagus, tapi ada potensi lebih yang mungkin akan jadi lebih optimal kalau teman-teman mahasiswa ikut riset juga. Iya. Juga dilibatkan. Dari tahun 2021 ya, kita berkegiatan di sungai, terus juga ke darat, ke sekolah, ke ruang-ruang publik. Akhirnya ekosistemnya bangun dulu aja gitu. Oke, keren. Jadi juga nggak hanya kita bebersih aja, tapi ada riset-riset juga ya Kak. Oke, keren. Nah ini kan sebenarnya lumayan besar juga ya cakupannya Kak. Untuk kegiatan dan program dari community River Clean Up ini tuh gimana sih cara diterapkan yang dikelola dan sistem disosialisasikannya selama ini gimana Kak? Tadi mungkin karena kita sangat fokus ya, sangat fokus di satu wilayah, jadi itu juga yang membuat kita mudah untuk bisa berkomunikasi langsung ke jajaran yang paling bawah, ke masyarakatnya, seperti itu. Kemudian juga selain itu juga karena kita berada di area yang sangat kecil, tadi mudah untuk menyampaikan ke masyarakat. Kemudian juga sangat in touch sekali dengan beberapa kegiatan yang yang teman-teman di lokal dibutuhkan gitu. Kayak misalkan mereka butuh kerja bakti, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa percepatan yang bisa kita lakukan untuk akhirnya bisa jadi nggak hanya bikin baru program yang baru, tapi datang kita lihat apa yang sudah dilakukan, apa yang masih menjadi kekurangan, kita coba datang dan kita coba untuk bisa mempercepat gitu sih. Oke. Jadi nggak cuma secara sosial, disosialisasikan secara online, offline juga banyak ya media-medianya Kak. Oke, namanya Boleh. Boleh banget dong. Tadi bener, mau nebelin aja sih, lebih ke nebelin aja. Tadi kata Farhan bahwa kita itu inklusif pertama, kedua itu gerakan kita harus base people-nya. Jadi kita harapannya nggak mau kayak pahlawan yang datang ke satu tempat, kita bersihin tempat kalian, tapi cuma kita doang bersih-bersih. Itu kayaknya kurang buat kita. Jadi untuk terlibat dalam aksi di masyarakat, justru yang paling penting adalah gimana kita datang ke masyarakat, kita berbaur dulu. Makanya sekarang itu dari bulan Oktober kemarin, Action Zone kita kick off, kita tuh banyaknya hampir setiap hari ketemu mereka. Dari pertama perangkat desanya, kemudian ke struktur-struktur kepemimpinannya, ke pemuda-pemudi, anak sekolah, warga masyarakat, ngobrol dulu aja. Kalaupun ada permasalahan, datangnya dari mereka. Ada solusi pun datangnya dari mereka. Wah, kayaknya kita harus bersih-bersih bareng-bareng deh, jumsi. Ya udah jumsi, ayo kita bantuin, kita jumsi. Jadi kita bukan pahlawan yang datang bersih-bersih terus cabut. Oke. Sesuai kebutuhan aja. Berarti ada value lain yang ditanamkan itu, di mana di sini juga meningkatkan awareness dari warga setempat juga ya. Jadinya ngebentuknya social engineering-nya. Lebih ke ekosistem masyarakatnya dulu, bersih-bersih itu nomor sekian. Iya. Ya walaupun kita terjebak dengan nama ya, perlu diakui teman-teman barangnya semuanya. Kalau dengar kata River Clean Up, bersih-bersih sungai, itu nggak salah. Cuman ada hal-hal yang lebih yang mau kita upayakan selain hanya bersih-bersih sungai. Karena kita tahu ya kalau bersih-bersih sungai sekarang Kang Farhan dan tim operasional setiap hari ke sungai, bersih-bersih sejam setengah, 5 menit kemudian sampahnya datang lagi. Tapi itu tetap dilakukan. Karena kalau nggak dilakukan, sampah atau material yang ada di sungai nanti bisa ke sungai lebih besar, lebih repot. Tetap harus dilakukan. Tapi yang justru yang lebih harus difokuskan adalah gimana caranya kita stop sampahnya di darat. Gitu balik. Oke, nice. Nah aku punya pertanyaan lanjutan nih. Boleh. Nah, tapi sejauh ini gimana sih kepekaan atau respon dari partisipasi masyarakat itu kan ini juga terbuka untuk umum ya. Sejauh mana dampak terukur yang dirasain dari program-program yang udah pernah dijalanin gitu Pak? Karena tadi kalau di Lana yang mention juga kalau bersih-bersih sungai mah cuma sampai mungkin setelah 5 menit akan kotor lagi. Cuma yang kita harapkan kan tadi interaksi, ada Paman Lana yang di sekolah, kemudian juga kita punya informal school, jadi
in touch sekali dengan masyarakat sekitar. Nah, jadi hal-hal itulah yang buat kita tuh oke, kita di sini terus bisa ngasih hal yang lebih gitu. Mungkin mau nambahin juga? Indikator ya, tapi kalau indikator gerakan kita terasa atau berdampak atau enggak, mungkin bisa dilihat dari seberapa banyak akhirnya solusi yang muncul dari masyarakat. Karena kita datang nggak cuman asesmen nyari masalah, terus juga nggak cuman ngejejelin solusi. Justru indikator kita keberhasilan kita adalah ketika masyarakatnya ingin duluan, masyarakat juga punya solusi duluan, dan masyarakat mau gerak duluan. Kalau itu udah terjadi, mendekati berhasil, setidaknya itu di jalur keberhasilan. Iya, jadi nggak datang, kita bersih dong, masyarakat mah apa sih, naon sih? Iya, betul. Kita bersih. Nah, sekarang itu udah mulai muncul ya di eksiden kita di Cikakak. Nggak mah, kayaknya mah ya sekitar 2 minggu sekali atau sebulan sekali teh. Ayo Kang, kapan bersih lagi? Masyarakat nanyain. Walaupun sekedar baru bersih, itu udah awal yang baik. Mungkin nanti selanjutnya ke ranah-ranah yang lain, ranah riset, ke ranah-ranah pemberdayaan dan yang lain-lain. Cuman untuk saat ini kita cukup bahagia ketika datang ke masyarakat. Ayo Kang, kita seneng nih, orang-orang nanyain lagi, ayo kapan kita bergerak? Lihat sampahnya udah numpuk. Berarti ada perubahan dari ada perubahan perilaku. Dan sini juga aku ngeliat nih ada terbangun komunikasi dua arah ya. Jadi ada diskusi juga dari masyarakat, terus juga dari tim River Cleanup. Keren. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak, ada nggak sih peran pemerintah kota yang mungkin bisa dilakukan dalam bersinergi untuk mendukung kemajuan dari community River Cleanup ini? Saat ini sudah ada kesepakatan bersama dengan wali kota. Itu juga hal yang bagus yang kita bisa upayakan untuk kedepannya gitu. Kemudian kalau secara lebih dekat, kita banyak sekali terbantu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, DSDABM Kota Bandung. Selalu bantu kita berkegiatan, selalu bantu kita dengan beberapa hal. Itu mungkin hal-hal yang bisa. Kemudian juga yang ingin kita coba kedepankan, apa yang rasanya bisa sejalan dengan kita, kita bisa dukung, kita bisa jadi agen percepatan juga untuk melakukan hal-hal yang baik mungkin. Oke, keren banget ya. Jadi River Cleanup juga jadi agen perubahan, khususnya di Kota Bandung ya. Keren banget, wargi Bandung. Dan aku juga mau nanya nih, untuk kakak-kakak nih satu-satu, Teh Almira, Kak Farhan dan juga Kak Lana, apa sih mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan atau harapannya dari community River Cleanup ini di waktu yang akan datang? Mungkin ada yang mau disampaikan? Almira dulu kayaknya. Udah siap nih, bibirnya udah getar soalnya. Udah bergetar. Mungkin kalau pesan mah apa ya, dimulai dari diri sendiri dulu kali ya, karena biasanya hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri itu biasanya kerasa gitu dari diri sendiri. Oke, thank you Kak. Boleh dilanjutkan sama Kakak Farhan? Kalau aku sih apa yang kita lakukan mungkin kadang nggak terasanya gitu sedikit, tapi ya memang harus dilakukan secara berulang-ulang gitu, biar bisa jadi sebuah gerakan yang dari kecil jadi besar, dari besar bisa berbuat banyak gitu. Sama mungkin kalau saya ingin nyampaikan sampai berjumpa di sungai dalam waktu dekat. Kalau teman-teman mau bergabung juga silahkan, bisa pantengin Instagramnya River Cleanup Indonesia, bisa lihat di situ kegiatan terdekat kita apa aja. Bisa bergabung yang tadi kegiatan weekly basis, daily basis, sama monthly basis. Boleh dong di-spill sedikit nih Kak Farhan, tadi kan mention ada kegiatan-kegiatan terdekat, ada apa tuh? Paham. Masih paham, karena aku juga mau join Kak. Tanggal 14 ini kita 14 ini ada kegiatan River Cleanup Days. Semua akan gabung, biasanya dari komunitas, mahasiswa, dari pemerintahan juga akan gabung. Kita bersih-bersih di sungai tanggal 14. Kemudian ada sekolah Sungai Sabtu, sekolah informalnya Kang Lana. Keren. Gimana itu lokasinya Kak? Kalau sekolah Sungai Sabtu tanggal 21 ada di Action Zone juga. Teman-teman mungkin bingung tadi Action Zone-nya. Iya, aku juga. Jadi Action Zone itu adalah sebuah titik di Kota Bandung yang melingkupi
2 kecamatan dan 3 kelurahan. 2 kecamatan itu adalah Kecamatan Asananya dan Bojongloa Kidul. Di dalamnya ada 3 kelurahan yang kita pilih. Ada Situsair, Nyengseret, dan Panjunan. Kenapa kita pilih itu? Pertama memang hasil asesmen. Kedua, ada 3 aliran sungai yang tadi Kang Farhan sebutkan. Ada Ciroyom, Citebus, dan Cikakak. Jadi kegiatan kita selama beberapa tahun ke depan itu akan fokus dulu di situ. Kenapa hanya fokus di Asananya, yang lain enggak? Yang lain kita tetap bergerak, namanya service area. Jadi area di luar action zone kita nyebutnya service area. Kita tetap ada clean up, tetap ada event di luar service area, di luar action zone. Cuman fokus kita, concern kita adalah sekarang di action zone. Kita nguji dulu yang namanya Clean River Model tadi yang diceritain sama Kang Farhan soal empowering, preventive, dan accelerate. Itu terhimpun dalam sebuah modul namanya Clean River Model. Gitu. Keren sih. Keren. Mungkin harapannya ada nggak yang mau disampaikan? Ada 2 sebenarnya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Yang pertama, River Cleanup itu gerakan bareng-bareng, jadi bukan milik 1-2 orang. Jadi siapapun yang bergerak, aku River Cleanup, silakan, semuanya River Cleanup. Cuman harapannya adalah River Cleanup gak hanya jadi gerakan sekali tembak, udah selesai, udah weh. Bagusnya jadi gerakan-gerakan yang manjang aja. Makanya kita ngebangun social engineering. Tujuannya behavior transformation, merubah perilaku. Jadi kalau nanti udah nggak ada river cleanup, ya bukan berarti gerakannya udah nggak ada, tetapi itu jadi kebiasaan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti pesan yang digambarkan dalam sebuah logo. Kalau teman-teman ngelihat logo di belakang saya, yang mana ini? Nah, ini di belakang kita nyebutnya efek riak, yang lingkaran ini, efek riak. Secara filosofis mengandung sebuah harapan, sebuah doa atau sebuah pesan. Kalau dilihat ada 3 gambarnya, ada 3 lingkaran tidak sempurna, dari yang kecil, yang besar, lebih besar lagi. Itu adalah sebuah pesan bahwa gerakan itu dimulai dari lingkaran pertama. Lingkaran pertama itu menggambarkan ngebangun kesadaran dan menambah wawasan untuk diri sendiri. Jadi memang harus dimulai dari sendiri. Diri sendiri itu menambah wawasan, membangun kesadaran. Terus ada lingkaran kedua, bagaimana kita bisa ngajak teman-teman sekitar, mengajarkan ke sekitar. Terus lingkaran ketiga adalah berdampak. Kita nyebutnya efek riak, kayak permukaan air yang kita sentuh sedikit, dia akan menimbulkan efek riak, semakin besar, semakin besar. Dan kalau sampai ke ujung kolam, dia akan kembali lagi ke kita. Jadi seperti itu kurang lebih pesannya. Oke, thank you so much. Sangat-sangat inspiring loh Kak. Makasih banyak nih buat Teh Almira, Kak Farhan, dan juga tadi Pak Manglana ya. Terima kasih buat insight-insightnya hari ini, luar biasa. Dan begitulah wargi Bandung, obrolan hari ini seputar river clean up. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa jadi motivasi dan juga inspirasi buat wargi Bandung semua, biar kita lebih aware sama lingkungan dan juga sama sungai-sungai yang ada di Kota Bandung. Saya Farhana Syalatisha, pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Presented by Humas Kota Bandung.